Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Batat Nabut. Kali ini kita akan membahas kisah Sayyidina Abu Bakar dan si nenek tua. Tetapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, share untuk mendukung channel ini agar dapat menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Siapa yang tidak mengenal sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq? Ia merupakan salah satu orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amr bin Ash pernah bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Lalu, Amr bin Ash bertanya lagi, lalu siapakah dari golongan laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah, Abu Bakar. 2 tahun selepas tahun Gajah, 573 M, Abu Bakar dilahirkan di Makkah, Jazirah Arab. Ia lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, Utsman bin Amir al-Qurashi at-Taimi. Hidupnya dihabiskan untuk selalu menemani Rasulullah dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Setelah Nabi meninggal dunia, ia sebagai khalifah pertama yang menggantikannya. Begitu banyak kisah-kisah kebaikan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Bahkan ia tak segan memberikan semua hartanya untuk dibelanjakan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma merupakan sahabat Nabi yang sangat gemar dalam bersaing untuk melakukan hal-hal kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala yang besar di akhirat kelak. Sesuatu hal telah menarik perhatian Umar, sehingga pada suatu pagi Umar ingin mengawasi Abu Bakar. Ia mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah untuk mendatangi sebuah gubuk kecil. Umar hanya melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Kemudian setelah beberapa saat Abu Bakar pun pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah tersebut. Ia ingin menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam tempat tersebut. Ketika Umar masuk ke dalam tempat itu, ia mendapatkan seorang nenek tua yang terbaring lemah tanpa bisa melakukan aktivitas. Nenek tersebut juga buta kedua matanya, sehingga ia tidak bisa melihat. Umar melihat tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah seorang nenek tua buta. Umar pun bertanya kepada nenek, apa yang dilakukan orang tadi di sini? Nenek itu menjawab, demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku dan menyapunya, kemudian ia menyiapkan makanan. Lalu pergi tanpa berbicara sepatah kata pun kepadaku. Mendengar apa yang dikatakan sang nenek, maka Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan sahabatnya, seorang khalifah Islam yang rela membersihkan rumah nenek tua setiap pagi.
Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin besar sekalipun harus memperhatikan rakyatnya yang membutuhkan, kepemimpinannya tidak menghambat ia untuk mendapatkan kebaikan. Hanya sekian sekelumit cerita dari sang khalifah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya.